بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النية، أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، يمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-30 atau 29 yang kita kemarin selesai. Hari ini kita masuk hadis 30. Hadis 30 ini di bab sabar, panjang sekali, tapi mungkin kita coba lihat karena waktunya setengah jam aja, kita coba sampai mana. Kalau bisa selesai, kalau tidak. Karena hadisnya matanya panjang, apalagi kita mau ada tambahan, masukan, fahaman atau beberapa masukan dari beberapa ulama di riwayat hadis atau di ceritanya. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis an Abi Suhaib, coba Bu. Ya, izin Abdul Syekh. Dari Suhaib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Kemudian kita pelan-pelan ya. Kana malikun fi man kana qablakum. Di sini ada di riwayat lain itu raja di kota Asir, di kota Najran. Najran sampai sekarang namanya Najran, di antara Yaman dan Arab Saudi. Dia masih ikut Arab Saudi. Dulu Yaman, sekarang ikut Arab Saudi. Itu tempatnya namanya Najran. Oke, lanjut ya. Kemudian ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, "Sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, perkenankanlah saya meminta supaya Tuhan mengirimkan seorang pemuda kepada saya, di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya." Ini lihat, ini orang kafir, orang jahat, tukang sihir. Tapi dia masih semangat mau sampaikan ilmunya kepada orang lain. Kita orang Muslim kadang-kadang malas, nggak mau mengajar, nggak mau ke sana, nggak mau ke sini. Ini sudah kafir, dia tahu ahli neraka, dia kafir. Ini dosa di agama Islam, ini dosa yang paling besar. Dosa ini dosa ya minal kabair, dosa yang besar. Tapi dia masih semangat mau ilmunya menyabar lagi. Dari cerita ini atau dari hal ini kita harus ambil pelajaran. Wahai ahli agama Islam, ahli ilmu syariat, jangan kamu malas. Jangan kalau ada yang ganggu sedikit kamu tinggal dakwah atau tinggal jalan Allah Ta'ala, bilang ini karena fulan saya nggak mau. Hati-hati. Lanjut terus. Tapi kenapa dia pilih? Kita mungkin ada tanyaan di sini. Kenapa Syekh ini pilih orang yang muda, yang kecil, yang masih muda? Ya, itu yang kita belajar di ilmu syariat juga, karena anak kecil itu bisa tangkap ilmu lebih cepat dari yang tua. Yang tua ini lihat kita di kelas-kelas kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, berkali-kali kita koreksi. Tapi anak mungkin 1 kali, 2 kali ya sudah tangkap. Kalau dia belum dapat di kali ini, di kali yang berikutnya sudah selesai. Ya, sampai ulama bilang al-ilmu fis saghar kan naqshi fil hajar. Itu kalau belajar waktu kecil itu seperti tulisan atas batu. Ya, seperti apa? Mengukir di atas batu. Ya Allah, ini artinya apa? Artinya tidak hilang. Ya, ini dia cari orang kecil. Ada di beberapa riwayat mereka kasih nama anak itu siapa? Tadi saya baca kemarin. Wakana wasmul ghulam Abdullah bin Tamir. Nama anak itu ghulam yang dia cari
atau yang raja tadi bawa ke tukang sihir itu namanya Abdullah bin Tamir. Ini pasti ceritanya sebelum agama Islam. Nanti kita baca ini yang di surat Al-Buruj, Ashabul Ukhdud. Nanti akhirnya ini ceritanya. Terus lanjut, ha? Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka di tengah jalan Artinya apa? Artinya sudah ketemu, sudah dapat anak yang tadi Abdullah bin Tamir. Jadi mulai belajar, pergi pulang ke rumah tukang sihir. Terus di satu hari itu dia lewat di tempat namanya apa itu orang yang pendeta ya, orang rahib atau ya orang rahib. Terus bilang apa? Maka di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pemuda itu berhenti dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Itu yang karena yang fitrahnya yang masih bersih itu bisa terima langsung. Sampai kita belajar atau sudah belajar di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahi yahwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisani. Setiap orang yang keluar ke dunia ini itu hatinya bersih dengan fitrah. Fitrah apa itu? Fitrah Allah Ta'ala satu. Tidak mungkin dia menyembah selain Allah Ta'ala. Tapi ayah atau ibu yang berubah pikirannya, yang berubah fahamannya, yang berubah agamanya, Rasulullah bersabda, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kalau ayah Yahudi ya anak ikut Yahudi. Kalau ibu ya Nasrani atau ayah dan ibu Nasrani dia jadi Nasrani atau Majus, Budi atau macamnya. Hasilnya anak itu ikut ayah dan ibu. Terus ada di riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah dia Rasulullah tanya wahai Rasulullah, anak ini anak orang kafir itu termasuk orang kafir atau muslim? Tadi bilang yang berubah agamanya ayah dan ibu, tapi ini sekarang anak tidak mukallaf sampai 15 tahun. Tidak mukallaf, kalau dia kafir itu tidak dosa, kalau dia muslim juga pahalanya, ibadahnya atau salatnya balik ke ayahnya. Itu bagaimana? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala Inna Allah alimun bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka kerjakan atau melakukan. Maksudnya Allah Ta'ala tahu mereka bisa masuk agama Islam atau tidak, sudah itu bisa jadi ahli surga, bisa jadi ahli neraka. Terus lanjut. Oleh karenanya pemuda itu terlambat datang ke tempat tukang sihir. Ya, jadi ini bukan satu kali. Berarti sudah setiap kali lewat ketemu pendeta itu duduk sama beliau dengar ya sampai dia suka, tapi tetap pergi ke tempat sihir, tukang sihir, tetap lanjut karena tidak bisa tidak hadir, harus hadir. Tapi caranya jadi bagaimana setiap hari lewat itu masuk atau bilang mampir ke rumah pendeta itu ambil ilmu dari beliau. Lanjut dah. Ketika pemuda sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukulnya pemuda itu. Kemudian ia mengadukannya kenapa bukul? Kenapa bukul? Karena dia terlambat. Iya, karena terlambat setiap kali ya itu biasa. Berarti itu boleh pukul anak kecil yang belajar. Ya. Terus lanjut. Kemudian ia mengadukannya kepada pendeta itu, lantas pendeta itu berkata, bila kamu takut terhadap tukang sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu menahan kamu. Dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanmu. Ini bagaimana rahib ngajarin anak dusta ya kan? Mungkin ada tanyaan di sini. Ya, itu termasuk di islah datul bain, kalau kita bohong atau dusta biar berbaiki di antara dua orang itu dalam syariah boleh. Ya, ini salah satu. Atau kalau kita takut dari orang jahat. Saya ada satu orang lagi apa itu bahasa Indonesia? Kejar-kejar. Kejar. Kejar-kejar.
kejar-kejar atau cari orang. Kita bisa bantu orang itu yang datang bilang sama beliau enggak ada atau tidak lihat. Ini juga dalam syariah boleh, tapi ala kadarnya. Jangan sudah kamu bilang sudah mubah di sini sudah setiap hari dusta atau bohong. Hati-hati. Ala kadarnya aja, sesuai butuhannya aja. Satu kali sudah selesai, dia pergi sudah selesai. Jangan besok ikut. Sama apa itu yang di sini ibu-ibu semuanya nanti marah karena saudara Ikhwan nggak ada di sini kecuali yang di belakang-belakang. Itu sama istri dan suami, di antara istri dan suami. Ya boleh suami bilang sama istrinya kamu yang paling cantik di dunia ini boleh walau dia jelek tidak masalah. Ya. Walaupun Ya, sudah tua ya, Syekh. ah, Walaupun sudah tua tetap dibilang muda. ya walhasil juga berjanjian ya Pak bawa ini ya ya insya Allah nanti besok lusa ya kita mau pergi ya insya Allah hari Kamis terus hari Kamis itu bilang ulama bilang kalau di situ masih boleh tapi tidak tulis bohong yang besar atau dusta yang besar itu satu tapi juga suami atau istri juga bisa bilang sama suami seperti tadi ada perjanjian berapa itu boleh. Qadarullah lampunya. Oh, pantesan Syekh, saya bingung kok sepi. Enggak. Bisa lanjut. Mati Ini lampu. ini semua juga bingung kenapa nggak ada suara. Saya pikir dari sinyal saya juga. Mati lampu. Oke, Syekh. Itu lampu, subhanallah, lampu ya berapa menit aja. Mm-mm. Mungkin biar kita tawadhu, jangan sombong ya. Iya, betul. Tadi kita bilang apa? Bila Eh, kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakan bahwa keluargamu menahan ya, kamu. ya, kita tadi bilang masalah itu yang bohong di antara suami dan istri. Tapi Mm-mm. juga jangan sampai melewati batas. Sampai jadi sudah setiap hari dusta atau bohong-bohong ini ya, salah. Itu mungkin perjanjian yang mungkin seperti tadi tentang masalah cintaan, tentang masalah hidup. Ya, tapi ada perjanjian yang harus serius-serius. Itu kita belajar kapan boleh, kapan tidak boleh. Oke, lanjut ha. Tadi berarti Bu, di sini
bisa masuk di hal yang seperti itu. Ini satu. Yang kedua, sekarang ini yakin dia takut dari orang sihir atau tukang sihir, berarti boleh yang kita tadi bilang boleh dusta atau bohong kalau takut dari hal yang seperti itu. Lanjut, ah. Pada suatu hari, ketika ia berjalan, dijumpainya di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar, sehingga menjadikan orang-orang terhenti atau tidak berani berjalan. Pada saat Binatang, itu, binatang ya. binatang, Apa itu binatang? hewan, Syekh. Tapi binatang itu di dalam riwayat hadis itu asad itu. Oh, Asad singa. singa. Dalam riwayat hadis lain ini di sini bilang apa itu habasani. Qala faqala al-ulam idza ata ala dabatin 'inda Tirmidzi, di riwayat Tirmidzi itu asadun, singa yang di tengah jalan, mereka tidak bisa lewat. Terus lanjut. Ya. Pada saat itu si pemuda tadi berkata, "Nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta?" Itu seperti biasa. Kadang-kadang kita ikut kajian, ikut ustadz, ikut guru. Tapi pasti di dalam hati ada keraguan, Ragu. ragu-ragu ini bagaimana, akidahnya gimana, akhlaknya bagaimana. Itu otomatis. Apalagi ini sekarang dia duduk sama orang pendeta yang baik, yang dekat sama Allah Ta'ala, yang saleh di masanya. Juga duduk sama orang tukang sihir, ilmu yang hitam. Pasti ilmu yang hitam itu atau ilmu sihir, manfaatnya itu pasti gangguan orang lain. Berarti tidak ada, dia rasa kayak ada sesuatu yang saya tidak mau. Tapi tetap lanjut, tidak bisa berhenti karena rajanya nanti bunuh beliau atau kasih hukuman. Juga tidak bisa jelasin, saya sudah enggak tidak mau ikut raja sama tukang sihir, saya mau ikut pendeta, nanti jadi masalah atau hal yang dia tidak suka. Terus lanjut, hari ini dapat kesempatan. Setelah itu seperti biasa kita bilang kalau Allah Ta'ala atur sesuatu, kasih hal yang biar aturan tersebut jalan. Ini kalau wahyu, tidak ada wahyu. Datang ke anak tersebut, ya bilang sama beliau, kamu benar ini, atau orang pendeta ini benar, kamu jangan ikut sahid. Enggak. Tapi Allah Ta'ala kasih sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu? Ya, dia datang atau lewat di jalan, mereka lagi tidak bisa lewat. Ada apa? Ada sinyal. Ya, ini dari mana dapat? Kenapa mereka tidak atur? Ya, walhasil itu tanyaannya banyak, tapi hikmah dari Allah Ta'ala biar dia tambah iman, tambah yakin. Jadi dari cerita ini, kita harus paham setiap cerita yang kita dengar dengan mukjizat atau karamah yang muncul di hadapan orang saleh, itu faedahnya biar tambah imannya, biar imannya yakin. Jadi kita lihat orang sahabat karamah-karamah itu di masa mereka sedikit. Tidak seperti setelah berapa ratus tahun, 400 tahun, 300 tahun kita dengan cerita fulan melakukan ini atau muncul hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka iman mereka sudah ketemu Rasulullah. Iman mereka sudah kuat, tidak butuh yang mungkin bilang dari dalam biar dorong orangnya atau dorong orangnya tambah iman, tambah yakin. Karamah-karamah itu di zaman tabi'in sampai sekarang itu muncul biar tambah iman, tambah yakin. Orangnya ini subhanallah Allah Ta'ala kirim itu bisa bilang karamah, bisa bilang mu'jizat, juga hakikatul karamah, mu'jizat. Hakikat mu'jizat itu atau kita bilang karamah orang wali salih itu, hakikatnya itu mu'jizat kepada nabinya, bukan kepada orangnya. Karena fulan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang benar, lurus, istiqamah, sahih, ibadahnya lancar semuanya. Allah Taala kasih hal yang luar biasa
itu bukan karena fulan, karena dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia ikut Al-Qur'an, karena dia ikut As-Sunnah, Allah Ta'ala kasih seperti buah atau kasih hadiah biar tambah yakin. Ini jodohnya nanti kita belajar di pelajaran hari Rabu besok kalau dapat kesempatan, atau di nanti kita belajar tentang masalah karamah. Al-khariq lil 'adah itu kita, atau di sini kita kasih tambahan al-khariq, hal yang keluar biasa. Apa itu bilang khariq lil 'adah itu apa Ya, Ustaz Aidah? keluar dari kebiasaan, Syekh. Keluar. Dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan itu ada 5 atau 4. Kalau tidak salah 5. Tapi kita sebut sampai kita hitung. Yang pertama itu yang dari Nabi. Yang pertama itu dari Nabi. Namanya apa itu? Sudah kita faham, mukjizat. Bisa. Yang dari Nabi, mukjizat. Rasulullah pergi dari Makkah ke Al-Madinah, ke Baitul Maqdis di satu malam, ini mukjizat. Al-Quran, mukjizat. Insyiqaqul qamar, al-qamar itu jadi 2 atau belah sampai jadi 2, itu mukjizat. Sudah jelas. Hasilnya dari Nabi namanya mukjizat, dari Sayyidina Musa, dari Sayyidina Isa, dari seluruh Nabi. Seluruh Nabi itu namanya mukjizat. Terus kalau dari orang saleh yang ikut Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, di zamannya mereka atau umat Nabi Muhammad SAW, itu namanya karamah. Syaratnya ini harus dari orang saleh, ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli taat. Benar-benar itu kalau keadaannya atau halnya seperti itu, ahli istiqamah, ahli ibadah, namanya karamah. Bisa dapat. Orang yang tidak ahli istiqamah ini masalah lain. Kita bilang, sampai Al-Hasan Al-Basri bilang, kalau kita melihat orangnya bisa jalan di udara atau di atas, tidak pakai apa-apa, atau dia sujud atas air, jangan kita terima ini karamah. Sampai kita lihat keadaannya sama syariat dan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ikut Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau dia ikut, ya berarti ini betul karamah. Tapi kalau tidak, ini mungkin masuk di macam yang lain. Terus yang kedua, yang ketiga, berarti jadi 2, mukjizat dari Nabi, karamah dari orang yang kita bilang wali atau orang mukmin yang saleh. Ada istidraj. Istidraj, apa itu istidraj? Ini biar dia rasa, oh saya sudah benar, saya ini, terus Allah Ta'ala di hari kiamat masukin neraka. Itu namanya istidraj untuk orang kafir. Allah Ta'ala beri kepada orang kafir. Seperti orang kafir lihat, oh tempat kita nyaman, tempat kita tidak ganggu, hidup saya senang, rizkinya lancar, hidupnya bagus. Itu namanya istidraj. Kita baca di Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Istidraj. Biar dia tambah. Nasallahu salamah wal afiyah. Atau juga masuk di istidraj, dia lihat saya non muslim atau tidak ikut Nabi Muhammad tapi tidak dapat siksa di dunia. Ini namanya istidraj. Jadi berapa? 3. Ada ihanah. Ihanah kadang-kadang orang fasik. Atau seperti cerita Musailimah. Musailimah dia bilang aku nabi, ya kan? Terus mereka kasih cerita kepada Musailimah, wahai Musailimah, Muhammad dalam satu hari datang ada sumur air. Airnya asing sedikit, dia meludahi sedikit di dalam sumur tersebut, jadi air bagus itu bisa minum. Kamu bisa seperti ini? Dia bilang bisa. Di mana? Mereka bawa ke satu sumur yang asing, tapi ya seperti kita bilang tidak asing-asing, ya, tidak bisa minum. Atau rasanya tidak bagus seperti biasa. Dia meludahi, dia tambah asin lagi sampai mereka tidak bisa siram ke pohon-pohon yang di sana. Itu namanya ihana. Ihana itu menghina orangnya. Itu bisa. Ada yang kelima, ini berarti 5. Ada yang kelima itu yang dari orang dukun. Dukun itu, yang dukun ini bisa berubah, bisa jadikan yang titipan kita ini apa itu bilang dukun atau sihir, tukang sihir, ya, bisa Sihir. berubah.
bisa berubah. Sesuatu yang dititipkan kamu bisa jadi ini seperti tukan-tukan atau seperti tali-tali sihir Firaun yang membela atau yang bantu Firaun itu, mereka bawa tali taruh jadi ular. Hakikatnya enggak, tidak ada berubah. Tapi itu kan sihir, dia kasih nama-nama yang seperti itu, bisa kasih khayal ke depan kita. Ini lihat seperti termos ini ayam, jadi ayam sama termos sama gelas ya kan? Jadi ayam sama anaknya. Bisa terbang, bisa jadi burung, bisa walhasil itu keluar ke kebiasaan. Kalau dari orang yang seperti ini namanya sya'wadah dalam bahasa Arab. Musya'wid. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita di agama Islam terima dua aja. Mukjizat itu dari Nabi sudah, Nabi seluruh Nabi enggak ada lagi. Rasulullah sudah yang terakhir. Tapi karamah dari orang wali. Orang waliullah, setiap orang yang hamba Allah Ta'ala, yang salih, yang ahli ibadah, ahli taat, ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, kalau keluar atau muncul hal seperti itu, setelah wafat atau sebelum wafat, itu namanya kita bilang karamah. Setelah wafat seperti cerita-cerita yang kita dengar di Gaza. Jangan kita kasih jauh-jauh, biar enggak ada yang bilang, oh ini cerita mereka. Di Gaza perempuan kemarin yang dia mimpi anaknya. Dia masih sayang anak saya tidak kubur. Saya mau ambil badan saya kumpul taruh di satu tempat. Ada yang bilang, waktu itu saya lihat di ini, dia menggali atau cari-cari ketemu tulang, tidak puas. Masih rasanya masih kurang. Sampai dapat mimpi di tempatnya, dia pergi ke sana, lihat tulangnya, badannya masih ada, dia kumpul tulang-tulang, bawa ke makam yang resmi. Ini namanya karamah, walau anak kecil. Itu untuk ibu. Berapa orang kemarin mungkin ada video di awal berang Gaza waktu mereka ambil itu apa jenazah orang Muslim masukin sama jenazah orang Yahudi. Saya sendiri dengar dia bilang mayit kita bau, tapi yang dari Muqawamah atau dari Hamas harumnya seperti misik, dia bilang. Ini namanya apa itu? Namanya karamah. Bisa setelah wafat seperti ini, bisa, tapi semuanya dari Allah Ta'ala. Enggak ada yang bilang ini semuanya karena fulan. Enggak. Kalau Allah Ta'ala kasih, kalau Allah Ta'ala beri kuat, sudah jadi. Sampai kita belajar di Al-Quran, ini ceritanya orang ya. Ini lihat. Kita baca lanjut ceritanya saja. Ya, Dia Syekh. bilang apa? Bilang apa? Bilang ini. Aku sekarang tak bisa tahu apa itu. Yang benar siapa? Oh ya, pendeta atau tukang sihir yang utama. Nah, terus Pemuda itu mengambil batu, seraya berkata, "Wahai Allah, bila ajaran pendeta ambil itu..." batu biasa tidak membunuh. Batu tidak bisa membunuh hayawan besar. Apalagi ini singa. Ya kan? Ambil batu. Terus "Wahai Allah, bila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu, agar orang-orang dapat meneruskan perjalanannya." Kemudian ia melemparkan batu itu, maka matilah binatang yang sangat besar itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. sebentar dapat melanjutkan. Ini ayah dapat melanjutkan jalan. Ya betul. Ini lihat batu kecil lempar ke hayawan tersebut yang tadi di riwayat Tirmidzi bilang singa bisa mati. Ini yang namanya karamah. Yang keluar dari kebiasaan. Biasa harus senjata, biasa harus ikat, biasa ini, tapi enggak batu di tangannya mungkin bilang seperti ini, mouse besarnya, segedenya seperti ini. Tapi karena Allah Ta'ala kasih karamah, kasih bantuan dari Allah Ta'ala, bisa mati. Ini juga, ini lihat juga, dia bilang, fa'akhadha hajaran faqal Allahumma. Ini lihat, biar kita keluarin fikir yang masuk ke pikiran kita. Fulan bilang ini wali bisa berbaiki ini, fulan bilang wali ini bisa bantu ini. Itu bukan walinya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kasih
atau yang beri kepada orang saleh atau wali bantuan seperti yang tadi kita bilang. Di sini bilang Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahih as-sahir faqtul hadhihi dam. Kalau itu hal yang saya pergi atau pergi pulang kepada itu pendeta lebih afdal dari sahir, ayo bantu saya biar ini mati. Ya langsung dilempar mati. Berarti orangnya sudah paham agama yang benar atau yang bagus jalan pendeta. Mereka pergi. Sudah selesai masalahnya? Belum. Pasti ada cerita-cerita di belakangnya. Ya, mereka mulai lihat, wah ini agamanya beda, ini halnya luar biasa. Jadi lihat ini orang saleh. Setiap hari datang minta obat, anak saya sakit, ini adalah sampai itu di zaman ini Nasrani ya kan, bukan Yahudi. Berarti ikut agama Isa alaihi salam. Jadi kita bilang mukjizat di umat Nabi, karamah di umat Nabi itu jadi mukjizat ke Nabi ini. Sampai anak keadaannya ini naik terus sekali, artinya jadi wali besar atau orang saleh yang besar sampai dia bisa dapat mukjizat Sayyidina Musa. Apa itu mukjizat Sayyidina Isa, Bu Edah? Ya, Yubri'ul akmaha wal abras. Mukjizat Sayyidina Isa itu apa? menyembuhkan itu ya yang buta ya. Ya, yang buta sama al abras yang sakit itu. Sakit belang. Itu sudah aslinya itu mukjizat Sayyidina Isa yang kita baca di Al-Quran, ini mukjizat Sayyidina Isa. Tapi karena dia ikut agama Isa, Allah Ta'ala kasih karamah sesuai mukjizat nabinya. Bisa itu. Lanjut Oh ya. Ia mendatangi sang pendeta dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka berkatalah sang pendeta kepadanya, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada saya. Karena sebentar. Sekarang kamu lebih utama daripada saya. Kenapa? Karena imannya, karena ibadahnya, karena istiqamahnya. Itu tadi kita bilang karena anak kecil hatinya bersih. Walau ini masih mungkin ada yang bilang, Syekh ini masih kecil. Tadi kita bilang hukum syariah belum, tapi juga anak kecil kalau dekat sama Allah Ta'ala dengan ibadah pasti ada efek di hatinya sampai jadi saleh. Itu pendeta bilang sama beliau, keadaanmu itu lebih tinggi dari saya. Jadi lebih afdal dari keutamaanmu lebih dari saya. Artinya apa? Kamu lebih dekat. Tapi hati-hati nanti ada ujian. Terus bilang apa? karena kamu telah menguasai segala apa yang diketahui, dan kamu nanti akan mendapat ujian. Bila kamu diuji, ini lihat, ini orangnya kasih ilmu ghaib. Dari mana bisa? Tadi kita bilang ifik ta'at, ifik ibadah, pasti ada hal seperti itu. Dari mana? Allah Ta'ala, wattaqullaha wa ya'allimukumullah. Itu berarti ini Nabi, ini bukan Nabi. Jangan salah faham. Ini bilang sama anaknya atau muridnya nanti dapat ujian. Tapi kalau dapat ujian, jangan kamu bilang mereka untuk saya atau kasih tahu kepada saya. Lanjut ke saya. Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut nama saya. Nah, ini berarti lihat juga dari cerita ini kita bisa bilang orang saleh itu biasa bukan seharus masyhur. Yang terkenal. Ini orangnya saleh. Ini muridnya. Pasti gurunya lebih afdal. Pasti ilmu yang dapat anak itu yang anak jadi saleh seperti ini karena dia belajar sama gurunya. Ini yakin. Tapi tidak masyhur. Berarti mereka tidak kenal sama orang yang saleh tersebut. Bilang sama beliau, jangan menyebut nama saya. Terus? Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan buta, belang, dan jenis-jenis penyakit yang lain. Yang tadi kita kemarin mukjizat Sayyidina Isa alaihissalam. Saya ada tambahan di sini. Mukjizat itu sesuai masanya, sesuai zamannya. Sampai kita kalau kita lihat mukjizat Sayyidina Isa apa, Bu Aida? Itu tadi, menyembuhkan. Tongkat jadi ular. Ya. Masukin tangannya ke baju, keluarin jadi seperti lampu.
Itu kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kayak seperti macam sihir Bu ya. Ya. Kalau kita lihat ini kayak macam sihir. Aslinya yang tadi bilang itu keluar dari kebiasaan itu bisa masuk sihir juga tadi bilang. Kalau dari orang saleh mukjizat. Kalau dari orang dukun Sihir. namanya sihir. Oke, hasilnya jadi mukjizat Sayyidina Musa sesuai zamannya. Kenapa di zamannya itu banyak sihir. Sampai waktu dia jadikan tongkatnya ular, Fir'aun bilang kita kumpul semuanya sahih. Dalam riwayat sampai ada yang kalau tidak salah sampai 10 atau 15.000 orang tukang sihir yang kumpul di hari tersebut. Yang berlawan sama Sayyidina Musa. Dalam riwayat. Ada yang bilang 1.500. Hasilnya 1.000 atau 2 atau 100 atau 15.000 artinya banyak sihir di masa Fir'aun. Atau juga kita bilang di masa Sayyidina Musa alaihi salam. Allah Ta'ala kasih mukjizat sesuainya. Ya, ini tongkat jadi ular. Tangan masukin tangan ke bawah itu jadi seperti lambu. Airnya itu jadi darah. Al-Qummal wal Dhafadi' ya banyak ayatnya Sayyidina Musa. Laut itu jadi jalan ini sesuai luar biasa ya kan. Sayyidina Musa, Sayyidina Isa mukjizatnya apa? Mukjizatnya Sayyidina Isa datang di masa mereka bentar itu ilmu doktor. Dokter Kedokteran. apa itu? Dokteran atau kesehatan bisa bilang. Ilmu dokter ya, ilmu dokter itu atau ilmu dokteran. Ya, mereka bisa sembuhin yang sakit. Ya, Allah Ta'ala kasih Sayyidina Isa yang luar biasa. Mereka bisa yang sakit bisa kasih obat sampai sembuh di mereka di zaman mereka. Tapi Sayyidina Musa bisa bantu Isa bisa bantu orang yang buta. Ini yang buta punya mata atau lahir bisa lihat tapi tiba-tiba setelah berapa tahun jadi ini namanya buta di dalam bahasa Indonesia. Tapi itu Sayyidina Isa bantu orang yang lahir yang baru lahir tidak punya mata. Tutup. Kadang-kadang ada beberapa orang yang enggak ada yang seperti kita putih hitam. Ya. Ini Sayyidina Isa kalau dia usap atau baca atas orang tersebut sudah bisa lihat lagi. Artinya mukjizatnya lebih dari yang mereka. Juga mukjizat yang kita tahu dia menghidupkan orang yang meninggal. Ilmu sampai ilmu sekarang mereka tidak bisa. Sampai sekarang ini mereka bilang kita teknologi terus di terakhir tapi enggak ada bisa. Sayyidina Isa usap atau kalau mereka itu baca orangnya hidup. Itu semuanya kita baca di Al-Qur'an. Wa ittukhrijul mauta bi'izni atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin, tidak mungkin Sayyidina Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal atau menyembuhkan orang yang sakit yang tadi. Sayyidina Muhammad datang di masa fasih, orang Arab fasih. Allah Ta'ala kasih mukjizatnya apa? Itu Al-Quran yang paling fasih. Sama ayat-ayat lain atau mukjizat-mukjizat yang lain kita belajar. Terus, coba lanjut. Terdengarlah berita bahwa kawan sang raja sakit mata hingga buta dan sudah diusahakan kemana-mana tapi belum juga sembuh. Ya, Kemudian tadi bilang lihat apa kalau ada ujian, dapat ujian sudah. Alasannya datang. Orangnya sudah obatin orang lain ke sana ke sini. Jadi setiap hari ada yang datang minta obat. Sampai itu taman raja atau wazir dalam bahasa Arab. Namanya apa wazir? Ini bilang bisa bilang menteri ya kan Ustaz? ya menteri pembantu bisa. Menteri atau membantu raja. Tapi membantu raja itu sakit buta. Tidak bisa lihat. Terus datang ke orangnya bagaimana coba ceritanya? Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah serta berkata, "Apakah kamu dapat menyembuhkan saya?" Itu kalau yang membantu raja hadiahnya biasa besar ya kan? Kalau kita bilang ini saudara aja bilang sama fulan saya mau kasih sesuatu ya dia lihat saudara teman saya itu ya Gratis. enggak bukan gratis mungkin kecil mungkin ya makan minum ya 100 ya 200 ya mungkin tapi kalau kita bilang ayo
sudah naik sedikit menjabat itu bilang gubernur, ya mulai pikirannya ini hadiahnya luas sedikit atau besar sedikit. Ayolah masuk ke apa itu raja atau presiden, pasti hadiahnya lebih luas. Ini orang dekat sama raja, pasti hadiahnya sampai dia lihat bilang faqala ma huna laka ajma'u in anta syafaitan. Artinya semuanya yang saya bisa atau kuasa kumpul saya siap kasih. Kalau kamu bisa sembuhin saya. Terus bilang apa? Jawab anak itu apa? Pemuda itu menjawab, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seseorang. Ini Yang iman. menyembuhkannya Ini adalah Allah iman. Ta'ala. Ini Mm-mm. iman. Orang mukmin juga. Jangan kita pergi ke dokter pikir itu kesembuhan dari dokter. Enggak. Kalau i'tikad kita seperti itu, ini musyrik. Musyrik. Jangan kamu datang ke orang saleh, wali ini yang di hadapan kita yang masih hidup. Saleh yang saleh, datang sama beliau, minta doa sama beliau, dia yang sembuhin kamu atau kasih bantuan. Itu na'udzubillah musyrik. Musyrik. Enggak. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Ini karena orang saleh, doa Allah Ta'ala kabul doanya itu otomatis. Ini karena kita ikut sabab pergi ke dokter biar dapat kesembuhan dari penyakit tersebut, itu sebab. Allah Ta'ala yang kasih sembuh atau tidak. Nasallallahu an yahfadha imanana wa iyyakum. Lanjut ha. Bilang kau beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya saya akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan Ini penyakitmu. lihat dakwahnya. Mm-mm. Orangnya tidak malas. Walau raja, ya saya tidak bisa bantu sembuh kamu, tapi kalau kamu iman kepada Allah Ta'ala, saya doa kepada Allah Ta'ala, insya Allah bisa kasih kesembuhan. Terus fa'in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafak. Maka berimanlah orang itu kepada Allah Ta'ala dan disembuhkanlah penyakitnya itu. Ya sudah, alhamdulillah, alhamdulillah sembuh ya. Sudah cukup sampai di sini. Kita berhenti di sini atau Ya, lanjut Ustazah? ya satu aja dulu Syekh, nggak apa-apa sampai sini. Terserah Syekh. Hah? Sudah, boleh. Ini nanti kan ceritanya masih banyak. Ceritanya masih banyak. Ini sekarang tadi cerita wali anak. Sekarang Mm-mm. sudah cerita anak sama raja atau awal cerita yang kita belajar di bab ini, bab sabar. Karena dapat ujian yang paling berat atau paling besar di hari tersebut. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-yaqin, razaqana wa iyyakum al-mahabba wa taqwa, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.